jiwaku. Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tambah berserah, karena habis malam pagi mereka dalam derita dan kemelut. Tuhan yang setia penolong. Iya, aduh. Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Di jam laptop saya ini menunjukkan pukul 7 tepat gitu ya. Itu artinya kita akan mulai kegiatan malam doa jelang Pentakosta kita, di mana edisi hari ini tema kita adalah Filipus, aku belum mengerti. Yang bacaan Alkitabnya diambil dari Yohanes 14 ayat 8 sampai dengan 9. Sepanjang renungan ini kita akan dipandu oleh Penatua Tan Yunus, dan saya menyerahkan kepada Pak Tan untuk selanjutnya. Silakan Pak Tan. Baik Pak Sam, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semua. Suaranya kedengaran ya Pak? Jelas ya Pak? Terima kasih Pak Sam. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita pada malam hari ini, Selasa 19 Mei 2026, kita akan masuki malam yang keempat ya Pak Sam ya, yang keempat pada malam MDJP ini. Mari kita satukan hati. Sebelumnya kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 353. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Memanggil
Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum kita mulai renungan kita pada malam hari ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah pada sore hari ini, di mana Tuhan boleh hadirkan kami bersama-sama melalui media aplikasi Zoom pada saat ini. Tuhan telah memimpin kami sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sampai pada malam hari ini. Sudah selayaknya dan sepantasnya kami bersukacita dan berterima kasih atas kasih karunia yang Tuhan sudah berikan sepanjang hari ini. Bapa di dalam surga, juga sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan boleh satukan hati kami, apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Begitu juga kepada hamba-Mu Tuhan, biarlah apa yang disampaikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu, dan Tuhan saja yang boleh menyampaikannya. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan jalannya pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini bacaan kita terambil dari Yohanes 14 ayat 8 sampai dengan 9 yang diberi judul Filipus, aku belum mengerti. Untuk bacaan pada malam hari ini, saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Yohanes 14 ayat 8 sampai dengan 9. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimanakah engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada jenis insekuritas yang tidak terlihat dari luar. Tidak berisik, tidak dramatis, tapi pelan-pelan menggerogoti dari dalam. Perasaan bahwa kita belum cukup mengerti, kita melihat orang lain tampak begitu yakin, begitu mantap dalam iman. Sementara kita masih penuh tanda tanya. Kita ikut ibadah, kita mendengar firman, kita bahkan mungkin sudah lama berjalan dalam kehidupan rohani. Tetapi tidak ada momen-momen di mana kita berkata dalam hati, aku masih belum paham. Dan dari situ muncul keraguan lain. Kalau aku belum mengerti, apakah aku cukup layak disebut anak Tuhan, sudah layak disebut murid-murid Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keraguan ini terjadi pada Filipus. Filipus pada titik di saat itu, ia bukan orang baru, ia sudah lama bersama Yesus. Ia sudah melihat mujizat, mendengar pengajaran, bahkan menjadi bagian dari perjalanan pelayanan itu. Namun dalam Yohanes 14, ketika Yesus berbicara tentang Bapa, Filipus berkata, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kalimat itu memang terdengar sangat sederhana, tapi disampaikan dengan jujur. Di baliknya ada pengakuan bahwa aku dalam hal ini Filipus belum mengerti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal tersebut juga seringkali terjadi di dalam kehidupan kita.
apa yang terkadang kita inginkan, apa yang terkadang kita doakan siang malam kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita. Belum memberikan kepada kita. Kadang kita tidak mengerti, yang akhir-akhirnya kita marah kepada Tuhan, karena ketidakmengertian kita, apa yang kita minta, Tuhan belum berikan. Dalam hal ini, Yesus merespon dengan sesuatu yang menarik. Ia tidak menolak Filipus. Ia juga tidak berkata, kamu seharusnya sudah tahu dari dulu. Bisa dikatakan, Tuhan Yesus tidak menjatuhkan Filipus di depan murid-murid yang lain, seperti halnya yang sering kita lakukan. Tetapi ia menjawab dengan membawa Filipus kembali ke relasi hubungan dengan Sang Mesias, di mana telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yesus tidak mengerti, Yesus tidak memberi penjelasan yang rumit. Ia tidak menambah teori, ia justru mengarahkan Filipus kembali kepada apa yang sudah ada di depannya. Hubungannya dengan Yesus itu sendiri. Kalau kita berbalik lagi, ada contoh di dalam Alkitab yang sering kita dengar kalau kita kembali ke Kejadian 6, di mana di sana ada cerita tentang Bahtera Nuh. Di dalam kejadian tersebut, Kejadian 6, Tuhan menyampaikan kepada Nuh untuk membuat bahtera dengan ukuran yang jelas, kayu yang jelas, bahkan di sana disampaikan tingginya, bahkan jendelanya dibuat sedemikian rupa. Sungguh jelas apa yang disampaikan Tuhan untuk Nabi Nuh. Tetapi di sana tidak disebutkan, tidak disuruh buat, Nabi Nuh tidak disuruh membuat kemudi, bahkan tidak disuruh membuat layar sebagai pengendali bahtera tersebut. Kadang secara orang yang awam kita tidak mengerti kenapa Tuhan tidak menyuruh Nabi Nuh untuk membuat kemudi, membuat layar untuk mengendalikan bahtera tersebut. Hal tersebut dimaksudkan agar Tuhan dapat mengendalikan Tuhan sebagai anak khoda untuk Nuh dan keluarganya. Biarlah Tuhan yang mengatur kehidupan serta memberi arah di dalam kehidupan Nabi Nuh. Begitu juga untuk kehidupan kita. Yang kadang kita tidak mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa iman adalah soal memahami segala sesuatu dengan jelas. Kita ingin jawaban yang lengkap, jawaban yang instan, penjelasan yang rapi, kepastian yang tidak menyisakan pertanyaan dari Tuhan. Tetapi dalam kenyataannya, perjalanan iman tidak selalu berjalan seperti itu. Ada bagian-bagian yang tetap misterius. Ada pertanyaan yang belum terjawab. Ada masa di mana kita merasa seperti berjalan dalam kabut. Tidak sepenuhnya gelap, tapi juga belum jelas. Dan di titik itu, insekuritas kita muncul. Apa aku kurang rohani? Karena belum mengerti. Kok yang lain bisa, tapi aku tidak bisa? Dan pertanyaan-pertanyaan yang lain kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa menjadi murid bukan berarti mengerti semuanya. Filipus tetap dipanggil murid.
tetap dikasihi, tetap berjalan bersama Yesus. Meskipun ia belum memahami sepenuhnya. Iman bukan dimulai dari pengertian yang lengkap. Iman dimulai dari kepercayaan untuk tetap berjalan bersama Yesus. Bahkan ketika kita belum mengerti, Yesus tidak menjauhi dari Filipus karena pertanyaannya. Ia justru mengundangnya untuk melihat lebih dekat. Seolah-olah ia berkata, "Tetaplah tinggal bersamaku. Dari situ kamu akan belajar mengenal." Hari ini, mungkin ada di antara kita yang sedang ada di titik itu, titik di mana Filipus sedang mengalaminya. Kita tidak mengerti dengan kehidupan, dengan maksud Tuhan kepada diri kita. Tapi percayalah, Tuhan mempunyai maksud tertentu di dalam hidup kita. Dan seringkali banyak hal belum jelas, banyak pertanyaan masih menggantung, dan mungkin itu mulai merasa tertinggal. Namun Tuhan tidak menuntut kita untuk langsung paham semuanya. Ia mengundang kita untuk tetap tinggal bersamanya, karena di dalam relasi itulah, di dalam hubungan kita dengan Tuhan, pengertian perlahan dibentuk. Bukan seperti lampu yang langsung menyala terang, tapi seperti fajar yang pelan-pelan membuka hari. Kita dibentuk Tuhan untuk mengerti tujuan dan maksud Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita bisa merenungkan, apakah saya pernah merasa minder secara rohani karena belum mengerti banyak hal? Apakah saya tetap mau berjalan bersama Tuhan, meskipun tidak semua hal bisa saya pahami? Demikianlah renungan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita masuki doa penutup. Mungkin ada dari Bapak Ibu, saudara-saudari yang perlu didoakan di dalam pergumulan hidup, pergumulan pekerjaan maupun di pendidikan. Jika ada yang hendak menyampaikan pokok doa, Bapak Ibu bisa mengaktifkan mikrofon atau bahkan mengetik di chatnya yang tersedia di Google Meet ya. Silakan Bapak Ibu. Itu Pak Sa, maaf. Mertuanya Ci Irin ya? Mama mertua Ci Irin. Ya. Baik, Ci. Terima kasih, Pak Sam. Terima kasih, Ci. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Lanjut, Pak Tan. Baik, Pak Sam, terima kasih. Satu lagi, Ya, doain untuk, ya doain untuk si email yang hari ini ulang tahun. Makasih. Selamat ulang tahun, email. Dan juga yang lain yang Udah ampun Pak Puji nih. Pak Puji nih, aduh. Panjang umur, sehat selalu, email. Ya, dari Bapak Ibu, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Sampai saat ini kami boleh bersatu hati bersama saudara-saudara kami seiman, tetap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena Tuhan boleh memimpin kami sepanjang hari ini di dalam pekerjaan, pendidikan, maupun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan untuk napas kehidupan yang Tuhan berikan.
Walau masih banyak apa yang rencana Tuhan untuk kehidupan kami tidak mengerti dan tidak meyakininya. Ampuni kami Bapa. Biarlah segala dosa dan salah yang ada di dalam hidup kami, Tuhan boleh sucikan, boleh Tuhan hapuskan. Terima kasih Tuhan untuk bimbingan pada saat ini. Kami boleh belajar, boleh mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami, walaupun memang itu berat di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan boleh berikan kekuatan, Tuhan boleh berikan keyakinan, agar kami terus melakukannya di dalam kehidupan kami, bersama anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini. Tuhan juga begitu, pada saat ini kami boleh berdoa untuk Mama Mutua dari rekan terkasih kami, Ci Irin, yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh, dalam ketidakberdayaan. Tuhan boleh angkat segala sakit dan penyakitnya. Tuhan boleh sembuhkan melalui obat-obatan, melalui penanganan perawat dan dokter. Begitu juga cinta kasih anak dan cucu di dalam kehidupannya. Biarlah Mama Cirin Tuhan boleh sembuhkan, Tuhan boleh angkat semuanya, agar sakit dan penyakitnya Tuhan boleh sembuhkan. Terima kasih Bapak. Begitu juga pada hari ini rekan kami CML, boleh Tuhan tambahkan satu usia. Begitu juga Tuhan boleh tambahkan iman di dalam kehidupannya, di dalam keluarganya, di mana pada saat ini boleh berulang tahun. Biarlah berkat, anugerah, serta sukacita yang daripada Tuhan boleh hadir di dalam tengah-tengah kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Semua yang kami minta dan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja Bapak. Begitu juga kami berdoa untuk gereja kami GKI Cicurug dengan program-program kerja, dengan segala pergumulan yang kami miliki. Biarlah Tuhan bantu kami, Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami untuk melewatinya. Biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan di dalam pelayanan kami, semuanya hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Begitu juga kami mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan berikan yang terbaik kepada pemimpin kami, pemimpin yang terendah sampai yang tertinggi. Biarlah anak-anak Tuhan yang ada di dalam pemerintahan, Tuhan berkati agar boleh takut akan Engkau dan menjalankan semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Ke dalam tangan-Mu saja kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini. Anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang telah menebus dosa kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan kami serahkan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai lagu penutup, mari kita angkat Pelangi Kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya.
Rasakan di hati indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam, saatnya pasti kan tiba, kau lihat pelangi kasih-Nya. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Pendeta Samuel. Baik, terima kasih Pak Tan atas renungan yang dibawakan, mengingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudari bahwa ternyata yang namanya insekuritas itu tidak selalu terlihat dari luar, tapi juga ada yang justru menggerogoti dari dalam, yaitu apa? Ketidakmengertian. Nah, kita melalui sosok Filipus kita ditolong Bapak Ibu Saudari bahwa Tuhan itu istilahnya boleh dibilang walaupun kita belum ngerti, tapi Tuhan itu tidak pernah menolak, melainkan Dia justru merespon dengan mendekatkan kita kepadanya, ya, membawa relasi yang lebih baik dan boleh dibilang menolong kita untuk belajar lebih mengenalnya dan mendekatkan diri kepadanya. Biarlah melalui perenungan ini Bapak Ibu Saudari ini menggugah kita semua untuk tetap setia berjalan bersama dengan Tuhan di tengah segala keterbatasan pemahaman kita, bahkan mau terus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Bapak Ibu Saudari, untuk besok kita akan kembali lanjut seperti biasa di jam ini ya Bapak Ibu, di jam 7 seperti hari ini. Nah, untuk tema besok Bapak Ibu Saudari, perenungan kita temanya hari Rabu, di mana kita akan belajar dari murid yang bernama Thomas gitu ya. Aku takut percaya, di mana bahan Alkitab diambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29 ya. Nah, untuk besok Bapak Ibu Saudari di hari Rabu kita akan ditolong dan dipandu oleh Penatua Eva Kristiani ya. Bapak Ibu Saudari, dalam rangka menjelang Pentakosta juga kembali kami Majelis Jemaat ingatkan terkait dengan persembahan syukur tahunan, selain daripada bentuk yang disampaikan dalam bentuk amplop begitu ya Bapak Ibu Saudari yang dikumpulkan tanggal 24, kami juga membuka bagi Bapak Ibu Saudari yang mau memberikan persembahan dalam bentuk lainnya, dalam bentuk barang yang tertera sebagai berikut ini. Bisa hasil bumi, bisa makanan, bisa kue dan sejenisnya. Ya, bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan tersebut bisa berkoordinasi dan menginformasikan kepada daftar penatua pendamping wilayah masing-masing ya, yang nama-namanya tertera berikut ini ya Bapak Ibu Saudari. Ya, bisa dilihat dalam daftar berikut ini nama-namanya. Bapak Ibu silakan berkoordinasi baik secara japri maupun bisa lewat grup WA grup wilayah masing-masing gitu ya Bapak Ibu Saudari. Dan kami tunggu datanya sampai tanggal 21 Mei 2026 karena ini berkaitan juga dengan pengaturan posisi maupun juga penempatannya di gereja gitu ya. Dan juga Bapak Ibu Saudari, kami Majelis Jemaat menghimbau kepada seluruh umat di tanggal 24 itu paling telat tanggal 21 ya kalau yang tadi. Nah,
Di tanggal 24 Bapak Ibu Saudari kami semua menghimbau kepada Bapak Ibu Saudari yang pertama untuk untuk kebaktian 2 itu diundur ke jam 9.30 gitu ya. Kebaktian umum 2 pada tanggal 24 kita undur ke jam 9.30 khusus di tanggal 24 saja berkaitan dengan ada lelang hasil bumi dan segala rupanya. Tapi KU1 tetap jam 7 pagi gitu ya. Lalu yang kedua juga kami menghimbau kepada Bapak Ibu Saudari untuk mengenakan pakaian yang bernuansa warna merah ya hari itu. Kenapa? Karena Pentakosta itu warna liturgisnya merah, melambangkan keberanian kita yang telah menerima karunia dari Roh Kudus yang menguatkan serta mengubahkan itu ya. Jadi diingatkan Bapak Ibu untuk hari Minggu tanggal 24 Mei baik anak, remaja, pemuda, lansia, dewasa, KB semua bajunya warna merah ya. Mau merah marun boleh, merah hati boleh, merah pokoknya merah gitu ya. Basically merah. Intinya merah. Gitu ya Bapak Ibu Saudari, mau merahnya Merah bata apa bisa yang penting nggak? merah gitu ya. Pasang Ya, merah ya, bata. Bu. Merah bata bisa nggak? Bisa Bu, yang penting merah gitu ya. Intinya basicnya merah. Gitu. Mau merah apa juga terserah gitu. Tidak boleh Pak. Gitu. Juga Bapak Ibu Saudari mengingatkan untuk persembahan syukur tahunan juga amplopnya dibawa di hari itu ya, baik mulai dari sekolah minggu, remaja sampai juga ke dewasa tanggal 24 yang akan datang. Juga Bapak Ibu, sensus LKKJ masih berjalan ya. Silakan Bapak Ibu melihat data-datanya, ini dibawa saja yang aslinya nanti supaya bisa di-scan dan dibawa pulang kembali gitu ya. Lalu untuk sekolah minggu tetap seperti biasa, remaja juga tetap seperti biasa, mengingatkan kepada rekan-rekan guru sekolah minggu bahwa hari Sabtu nanti ada persiapan untuk kelas kelas Daniel sampai dengan Musa ya, materi minggu kelima bulan Mei, minggu pertama dan kedua bulan Juni 2026 ya. Juga untuk besok Bapak Ibu Saudari hari Rabu bagi para lansia diingatkan ada Rabu ceria dalam hari rangka hot yang panas tapi juga hot yang merupakan hari lansia, harlan atau hari orang tua. Tanggal 20 Mei 2026 start pukul 10 pagi. Tempatnya seperti biasa di sebelah pastori itu yang namanya ruang root itu. Ya, mohon Bapak Ibu Saudari bisa hadir dalam kegiatan tersebut. Dan untuk informasi-informasi lainnya Bapak Ibu Saudari bisa melihat di Warta Jemaat GKI Cicurug, baik yang cetak termasuk juga untuk data ulang tahun begitu ya Bapak Ibu Saudari, daftar doa syafaat dan juga informasi lainnya seperti lowongan kerja Bapak Ibu Saudari bisa cek di Warta Jemaat GKI Cicurug baik secara online maupun versi yang cetaknya gitu ya. Dimana untuk yang secara online Bapak Ibu Saudari bisa mengklik di link yang tertera berikut ini yang biasa di-share di grup di grup WA yang akan mengarahkan Bapak Ibu ke link yang tertera di sini. Silakan Bapak Ibu bisa tinggal pilih menunya Warta Jemaat, YouTube, Facebook maupun Instagram. Untuk tayangan ulang Bapak Ibu Saudari, tayangan ulang semua kegiatan kita bisa ada di YouTube semua, dan juga Bapak Ibu jangan lupa ikuti seluruh media sosial milik GKI Cicurug. Kiranya itu menjadi berkat bagi kita semua, dan kita akan ketemu lagi Bapak Ibu besok jam 7 malam, di mana kita akan melanjutkan malam doa kita yang menjadi kelanjutan daripada upaya kita memahami bahwa ternyata murid-murid Kristus itu juga punya insekuritas yang relate dengan kehidupan keseharian kita. Ya. Saja Bapak Ibu Saudari, kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Selamat malam, selamat menjalankan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Malam Bapak Ibu semua. Malam Pasang, Bapak Ibu semua. Malam semuanya. Sugeng dalu para sedherek ingkang kinasih Gusti amberkahi. Amin. Malam Pak Sam, malam Pak Tan Yunus, Malam juga email yang berulang tahun. itu yang ulang